caranya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Senangnya hari ini Kak Mary tahu pasti ada adik-adik yang sudah duduk dengan manis menunggu kapan ya puji-pujiannya akan dimulai. Hari ini puji-pujian akan dilayani oleh Bu Murti dan juga Kak Elden loh. Dan mereka akan menyanyikan lagu ini nih. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Tahu nggak lagu ini? Kalau nggak tahu nanti kita nyanyi sama-sama ya dengan Bu Murti dan Kak Elden. Dan lagi nanti ada cerita yang luar biasa. Nanti akan muncul tetangganya seseorang loh. Nah, ini cerita tentang bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Yang dilayani oleh Bu Anita, Kak Anita yang akan cerita. Terakhir, kita akan membuat satu aktivitas. Ayo, apa tuh aktivitasnya? Kita sama-sama buat ya. Yuk, mari kita mengikuti sekolah minggu dengan baik ya. Dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Elden seneng nih adik-adik udah duduk di depan laptop, di depan TV. Sudah siap buat memuji Tuhan. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Tetap sehat kan? Wah, kakak seneng kalau misalnya kalian masih sehat. Kakak juga masih sehat loh. Kakak udah gak sabar memuji Tuhan. Oh iya, Tuhan itu gak ngelihat baju kita loh. Tuhan juga gak ngelihat, hari ini kunci tangnya pakai apa ya? Bajunya pakai warna apa ya? Tuhan nggak melihat itu. Tapi Tuhan melihat apa? Hati kita. Hati kita siap nggak buat memuji Tuhan? Yuk, kita harus siapkan hati kita buat memuji Tuhan ya. Tapi Kak Elden hari ini nggak sendirian loh. Kak Elden punya teman buat memuji Tuhan. Langsung aja ya Kak Elden panggilin temannya Kak Elden. Yang juga mamanya Kak Elden. Langsung Kak Elden panggil ya. 1, 2, 3. Bu Murti. Hai adik-adik semuanya. Siap memuji Tuhan? Ayo kita mulai memuji Tuhan. Untuk lagu yang pertama, kita pujikan memuji Tuhan selalu ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri. Kita pujikan sama-sama ya adik-adik sambil tepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
kita mau ulangi lagi lagu ini sekali lagi ya. Kalau misalnya Kak Alden bilang puji, kalian harus duduk. Puji yang kedua, adik-adik berdiri. Dan begitu seterusnya ya adik-adik ya. Yuk kita coba, siap-siap ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Siap-siap duduk ya. Puji berdiri, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian, kita mau berdoa dulu, kita mau berbicara kepada Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti Bu Murti ya. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk badan yang sehat, untuk mama papa yang sayang pada kalian semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa walaupun kami jauh, kami berdoa di rumah, kami bersekutu di rumah, tetapi kami senantiasa Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap. Ya, siapa adik-adik yang bersuka cita di dalam Tuhan, angkat tangan. Wah, benar ya. Semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Karena benar, di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan sukacita, mendapatkan kedamaian, dan juga banyak sekali cinta. Ya sudah adik-adik, kita sambil memujikan satu buah lagu ya, Jesus in Me. Kita pujikan dengan semangat ya adik-adik ya. Wah, ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Kita ulang dari awal ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar satu hal baru, di mana kita sebagai anak Tuhan harus punya tekad buat kenal Tuhan lebih dalam. Dan juga selain mencintai Tuhan, kita juga harus mencintai sesama kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan satu buah lagu yang mengajarkan kita hal ini ya. Yuk kita nyanyikan Anak Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Bersama-sama. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam. Aku cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang betul. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa. Taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama.
Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sudah siap kita mau mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan hati kita dulu ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah meskipun online ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sedang memperhatikan setiap anak-anak-Mu yang datang dengan satu kesungguhan hati, mau belajar akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kurang lebih 3 bulan kita belajar dan banyak beraktivitas di rumah. Meski di rumah, adik-adik belajar kan? Ada yang belajar menulis, atau membaca, atau belajar memainkan alat musik. Coba, kakak akan peragakan, adik-adik yang tebak ya. Ding, 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 ding. Apa? Betul, bermain piano. Nah, sekarang, jreng, jreng, jreng. Apa? Betul, bermain gitar. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Kak Anita sedang apa? Berlatih menyanyi. Nah, adik-adik, keahlian atau keterampilan apa yang sedang kalian pelajari saat ini? Selain belajar membaca, menulis, atau memainkan alat musik, bisa belajar bahasa lain. Annyeonghaseyo, itu bahasa Korea. Good morning, itu bahasa Inggris. Sugeng enjing, itu bahasa Jawa. Nah, keahlian dan keterampilan yang kita pelajari sekarang dapat menyiapkan saat kita nanti melayani Tuhan di kemudian hari. Saat kita bermain piano dengan baik, kita bisa melayani di sekolah minggu atau di gereja. Saat kita bisa membaca, kita belajar firman Tuhan dengan baik juga dan menjelaskannya kepada orang lain. Belajar bahasa lain juga bisa menyiapkan diri kita untuk menjadi misionaris ke negara lain. Apa itu misionaris, Kak? Misionaris adalah orang yang diutus Tuhan pergi ke negara yang lain untuk menceritakan tentang Yesus. Nah, gimana adik-adik? Kak, saya bisanya cuma merawat binatang loh. Gak apa-apa, itu cara yang baik juga untuk kalian belajar bertanggung jawab. Keahlian atau keterampilan yang kita pelajari sekarang dapat membantu adik-adik menjadi pekerja yang baik bagi Allah. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang perempuan yang bisa menjahit. Menjahit. Apa istimewanya? Oh, istimewanya perempuan ini membuatkan baju untuk orang lain. Mungkin ibunya mengajarinya waktu dia masih muda. Mari kita belajar tentang Dorcas, seorang wanita yang senang melayani Tuhan. Dorcas tinggal di Yope, di kota yang indah di tepi Laut Tengah, tempat Simon si penyamak kulit dan tempat Petrus berkunjung. Nah, kita bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Ayo coba kita akan ambil Alkitab kita. Nah, kita akan buka Kisah Para Rasul 9 ayat 36
sampai 42. Kak Anita akan bacakan ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Anak-anak, adik-adik bisa baca kelanjutannya ya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lihat. Halo adik-adik, kenalkan saya Ibu Hera, tetangga Ibu Dorcas. Adik-adik, Ibu Dorcas itu loh baik banget orangnya. Tetangga saya itu sudah kenal Yesus loh. Ya, dia sudah percaya pada Yesus. Tetangga saya itu yakin bahwa Yesus sudah membebaskan dirinya dari dosa. Makanya dia menjadi murid Tuhan yang setia. Setia melayani Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia membuatkan baju untuk anak-anak, untuk para janda. Para janda itu adalah istri-istri yang meninggal oleh suaminya. Nah, lihat. Nih baju saya ini bikinan Ibu Dorcas loh. Bagus sekali jahitannya. Ya, baik sekali Ibu Dorcas ini. Makanya saya senang, orang-orang di sekitar saya juga senang sama Ibu Dorcas. Sering saya melihat waktu malam semua tetangga itu pada tidur. Saya lihat lampunya Ibu Dorcas di rumahnya masih menyala. Dan saya melihat, Ibu Dorcas sedang menjahit. Pernah satu kali saya bertanya sama Ibu Dorcas, Bu Dorcas, ngapain sih kok capek-capek? Aduh, enggak apa-apa, Tuhan itu loh sudah baik. Ya, nah kasihan itu Ibu Lupi yang baru ditinggal suaminya. Dia nggak punya cukup uang untuk membeli baju untuk anak-anaknya. Makanya saya buatin baju. Waduh, memang ya Ibu Dorcas ini baik sekali. Ya, meskipun saya lihat loh, Ibu Dorcas ini sebenarnya sudah lelah, capek. Tapi yang mengherankan bagi saya itu melihat mukanya Bu Dorcas, selalu bersuka cita. Benar. Dia happy banget ketika dia menjahit. Sering-sering dia menyanyi-nyanyi juga. Waduh, memang hebat Ibu Dorcas itu ya. Nah, suatu kali ada tetangga yang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Aduh, siapa sih ini ya? Ngetok-ngetok pintu keras sekali. Saya buka. Wah, ternyata tetangga saya yang lain. Hei, cepet. Loh, kenapa? Itu Ibu Dorcas. Kenapa dengan Ibu Dorcas? Kemarin saya lihat kok dia belanja itu di sebelah rumah. Aduh, Ibu Dorcas sakit. Hah? Ibu Dorcas sakit? Waduh, cepat-cepat saya ke sana. Saya melihat benar Ibu Dorcas sedang terbaring lemah. Cepat-cepat saya bilang sama teman-teman yang lain, kami mendoakan bersama-sama Ibu Dorcas. Kasihan sekali Ibu Dorcas. Dia lemah, tidak berdaya, dan dia tidak bisa lagi membuatkan baju untuk anak-anak, untuk ibu-ibu. Nggak bisa lagi. Malam hari ada keributan. Ada apa itu ya kok rame-rame? Teman-teman, Ibu Dorcas meninggal. Hah? Nggak salah. Ibu Dorcas meninggal. Aduh gimana ini? Aduh cepat-cepat saya lihat. Ibu Dorcas meninggal. Aduh, betapa sedih
Saya melihat teman-teman ada di situ, mereka menangis semuanya. Kami kehilangan seorang ibu yang peduli pada sesama. Kami benar-benar kehilangan. Kami merasa sedih sekali. Gimana ini? Ibu Dorka sudah meninggal. Nggak ada yang peduli lagi dengan kita. Nggak ada yang bisa membuatkan baju kita. Saking kami merasa sedihnya, kami bawa jasadnya Ibu Dorcas di atas untuk persiapan penguburannya. Dan supaya teman-teman yang lain juga bisa memberikan penghormatan terakhir. Nah, saat itu kami mendengar di kota Lida ada Bapak Rasul Petrus. Bapak Rasul Petrus sedang mengunjungi kota Lida dan melihat orang-orang Kristen yang ada di sana. Bapak Petrus itu seorang rasul yang penuh kuasa. Tuhan memakai Bapak Petrus untuk menjadi berkat bagi jemaat. Nah, kami mendengar Bapak Petrus ada di sana, di kota Lida. Cepat-cepat kami menyuruh 2 teman kami untuk pergi ke kota Lida menyusul Bapak Petrus. Akhirnya teman kami berangkat untuk ketemu dengan Bapak Petrus. Waktu mereka ketemu Bapak Petrus, teman saya bilang, Pak Petrus, cepat. Bapak Petrus harus pergi ke Yope. Kami sedang sedih. Bapak harus mendoakan kami dan menyemangati kami. Kami sedih karena ditinggal oleh Ibu Dorcas yang begitu mengasihi Tuhan. Ternyata Bapak Petrus ikut pergi ke Yope bersama dengan 2 teman kami. Nah, Bapak Petrus tiba. Bapak Petrus melihat banyak orang-orang yang ada di rumahnya Ibu Dorcas. Bapak Petrus naik ke ruang atas. Benar, Bapak Petrus melihat Ibu Dorcas yang sudah terbujur kaku. Bapak Petrus juga melihat orang-orang yang menangis di sekitarnya. Pak Petrus, ini loh Pak Petrus, ini baju dibuatkan oleh Ibu Dorcas, Pak Petrus, ini. Pak Petrus menenangkan kami semua dan menyuruh kami untuk pergi. Ya, sementara Pak Petrus bersama Ibu Dorcas. Saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Pak Petrus. Pak Petrus kemudian berlutut dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pak Petrus yakin Tuhan akan memberikan kuasa. Kemudian Pak Petrus melihat ke Ibu Dorcas. Dan Pak Petrus berkata, "Bangkitlah." Ajaib, apa yang terjadi kemudian? Sungguh di luar dugaan, Ibu Dorcas membuka matanya. Wow, saya tidak percaya. Apakah ini mimpi? Oh, bukan. Ini benar-benar terjadi. Ibu Dorcas hidup kembali. Hidup kembali. Ibu Dorcas hidup kembali. Ibu Dorcas hidup kembali. Teman-teman di situ bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat Bapak Petrus membantu Ibu Dorcas berdiri. Kemudian membawa Ibu Dorcas kepada kami. Wah, senang sekali bahwa kematian Ibu Dorcas merupakan bagian dari rencana Allah yang tidak kami duga. Banyak orang mendengar, banyak orang melihat perbuatan Allah atas Ibu Dorcas. Sehingga banyak orang juga percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, teman-teman, sejak saat itu kami
juga mau melakukan seperti yang Ibu Dorcas lakukan. Kalau Ibu Dorcas bisa menjahit, oh, saya bisa memasak. Saya mau memasak buat teman-teman yang membutuhkan. Terus itu ada teman-teman saya mau mengumpulkan uang mereka. Kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sudah ya. Aduh, ini teman-teman saya sudah pada datang. Ya, saya mau pergi antar makanan kepada tetangga-tetangga yang lain loh, yang belum kenal Tuhan. Pokoknya saya mau seperti Ibu Dorcas melayani Tuhan. Oke, dadah dulu ya teman-teman. Bye-bye. Adik-adik, gimana cerita Alkitab hari ini? Luar biasa kan? Ayo coba, kakak mau tanya. Siapa nama ibu yang sakit dan akhirnya meninggal? Betul ya, Ibu Dorcas. Mengapa banyak orang menangisi Ibu Dorcas? Benar lagi, karena Ibu Dorcas baik. Apa keterampilan Ibu Dorcas? Benar, menjahit. Nah, ini yang terakhir. Siapa yang dengan kuasa Tuhan membangkitkan, membuat hidup kembali Ibu Dorcas? Siapa? Betul, Bapak Petrus. Bapak Petrus dengan kuasa Tuhan membangkitkan Ibu Dorcas. Nah, sekarang adik-adik kita akan buka Alkitab kita. Yuk, kita ambil Alkitab kita buka Matius 5 ayat 16. Kakak akan bacakan ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita akan hafalkan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibu Dorcas telah menjadi terang dengan berbuat baik kepada banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Maukah kalian, adik-adik ini semua, melakukan seperti yang Ibu Dorcas lakukan? Mungkin bukan menjahit. Ya, caranya gimana, Kak? 1, kamu harus yakin bahwa Yesus adalah juru selamatmu. Yang kedua, kamu bisa mempercayai Tuhan untuk memberikan apa yang kamu perlukan untuk menjadi pekerja Yesus yang setia sekarang dan ketika kamu dewasa nanti. Nah, Kak Anita baru ingat. Kemarin Kak Anita dapat berkat mie yang banyak. Nah, apa ya yang harus Kak Anita lakukan untuk orang lain? Iya, Kak Anita ingat. Kak Anita bagi mie itu ya, masukin kresek-kresek. Kemudian kakak bawa ke perumahan kakak. Karena di situ ada tempat untuk meletakkan beberapa makanan. Sehingga ada orang-orang yang membutuhkan akan ambil di situ. Wah, ini bagus ini. Kak Anita lakukan itu aja. Ya, adik-adik, Kak Anita belajar ya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan anak-anak? Yuk, dengan keterampilan dan keahlian yang anak-anak punya, mari bersama-sama kita melayani Tuhan. Peduli dengan orang, membantu orang lain, sama seperti Ibu Dorcas. Bagaimana? Anak-anak bisa? Pasti bisa. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan yang baik, kami ingin menjadi terang. Meskipun kami kecil,
orang lain boleh melihat apa yang kami lakukan. Tuhan, keahlian dan keterampilan yang sudah kami bisa lakukan itu semua untuk orang lain. Kami bisa membantu, kami bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang Ibu Dorcas lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia, seperti Ibu Dorcas. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini mereka dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka, mau melayani Tuhan dengan apa yang mereka bisa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang Dorcas. Nah, di situ kita bisa belajar bahwa Dorcas yang punya keterampilan, dia berpikir untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pokok kita dan kita caranya. Maksudnya pokok itu apa? Tuhan adalah sumber utama dari hidup kita. Yuk kita mau nyanyikan satu buah lagu dan juga kita siapkan persembahan ya adik-adik. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo diambil kotaknya yuk. Kita sambil pujikan bersama-sama Yesus pokok. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cinta, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur karena kita sudah memberikan persembahan. Kita lipat tangan ya adik-adik, kita berdoa untuk persembahan ini. Ikuti Kak Elden ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami, memberkati Mama dan Papa, supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, besar kecilnya saya tahu Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan melihat hati saya. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau membuat aktivitas. Apa aktivitas hari ini? Kita akan membuat baju. Nah, baju-baju ini nanti akan mengingatkan kita akan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dorcas membantu orang-orang lain. Ya, biarlah aktivitas hari ini boleh mengingatkan kita seperti Ibu Dorcas, kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain. Oke, ayo kita kerjakan. Nah, adik-adik, sudah siap kita beraktivitas? Kita akan siapkan bahan-bahannya. 2 lembar kertas. Nih, kakak pakai kertas bisi warna merah. Adik-adik boleh pilih warna sesuka adik-adik ya. Spidol, gunting, pita. Langkah pertama, kita akan melipat kertas.
Ya, kita lipat kertasnya memanjang. Ya, dua-duanya kita lipat. Nah, kita akan sisihkan dulu yang satu. Oke, sekarang kita akan gambar. Kita akan garis 1, 2, 3, 4, 5 turun. Kita akan tutup. Nah, setelah itu kita akan buat lengkung di atas. Nah, udah selesai. Nah, kita akan pinggirkan yang ini. Kita akan buat, itu tadi yang buat perempuan. Ini yang buat laki-laki. Ya. Kita garis turun. Anak-anak, adik-adik kalau nggak bisa minta tolong papa atau mama, boleh kakak ya untuk membantu. Nah, kita buat ring. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mengguntingnya. Nah, ini kita potong sedikit yang bagian ini. Stop. Itu ya. Sekarang kita akan buka. Nah. Kita lipat. Kita lipat. Nah, ini baju cowok hampir selesai ya. Kita akan kerjakan yang baju ceweknya. Ya, ini tadi kita potong. Nah, nih kita akan lipat lagi. Setelah kita lipat, kita akan gunting ya bagian ini. Dikira-kira aja. Kita gunting 3. 1, 2, 3. Cukup ya. Sekarang kita buka. Tada ya. Belum jadi ya. Ini dilipat dulu biar jadi kerayang cantik. Sekarang kita ambil pitanya. Kita akan potong kurang lebih 30 cm. Kita potong ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan masukkan dalam lubang ini. Lagi, stop di sini ya. Nih yang bagian belakang. Nah, ini masukkan dari ujung nih. Udah selesai nih, hampir selesai.
Sekarang kita mau buat pitanya. Nah, udah selesai, ini dipotong. Nah, udah selesai yang cewek. Yang cowok, sekarang kita akan siapkan pitanya. Ini kurang lebih 15 cm. Kanita pakai yang sudah dipotong ya. Caranya begini. Ya, kita jadikan satu ini. Kita akan masukkan lubangnya di sini bersamaan. Ya, masuk nih, keluar sini. Ini dimasukin. Nah. Nah, ini udah jadi yang cowok ini. Ya. Jadi dasi. Cakep kan? Ini yang cewek. Nah, kalau sudah selesai, kita akan tulis ayat hafalan kita. Masih ingat ayat hafalannya? Ya, di sini tulis Matius 5 ayat 16. Ya, seperti ini. Yang cowok juga. Matius berapa? Matius 5 ayat 16. Nah, ini sudah jadi. Ya, kalau kita mengingat baju-baju ini, kita mengingat siapa? Mengingat Dorcas yang selalu peduli pada orang lain. Kakak juga ingin anak-anak juga sama melakukan hal yang sama, peduli kepada orang-orang lain, melakukan apa yang bisa adik-adik lakukan. Oke, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, kalau aktivitasnya sudah selesai, adik-adik foto ya dan kirim ke kakak-kakak kalian. Jangan lupa ya. Nah, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa, jam berapa? Jam 8. Bye-bye, Tuhan memberkati.